Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Filipina Putra Sinaban dengan NIM 12S240229. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan praktikum T07 disjoint. Sebelum itu saya akan membacakan soalnya. Pada tugas terstruktur kali ini, Anda akan melakukan analisis kembali terhadap studi kasus, academic simulator, serta mengembangkan sebuah fitur tambahan. Jadi di T07 ini ada fitur tambahan. Bila diperhatikan, terdapat sebuah persoalan dari studi kasus academic simulator yang yakni robustness. Dalam operasional kegiatan akademik, 1 tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, odd dan event, dan sebuah semester antara short. Dalam 1 semester dapat dilakukan lebih dari 1 mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan 1 mata kuliah pada 1 semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operating system. Pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AZP. Namun, pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di suatu tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemoduan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester yang mendatang. Bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan, mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa yang mengikutinya beserta prestasi yang diraihnya. Pada studi kasus sebelumnya, belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaannya pada suatu semester di suatu tahun akademik, serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Nah, hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah Astrudat dibuka setiap setahun akademik pada semester ganjil. Pada tahun akademik 2021-2022 diampu oleh GPS dan THS. Tahun akademik mendatang mata kuliahnya akan masih dibuka, namun bisa saja diampu oleh pengampu yang berbeda. Perhatikan solusi Anda. Pada solusi yang baik, seharusnya situasi ini tidak mengakibatkan perubahan pada data pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik sebelumnya. Ini adalah operasi yang perlu dilakukan: menambah dosen, menambah data mahasiswa, menambah data mahasiswa secara redundansi, menambah data mata kuliah, menambah data periode pelaksanaan perkuliahan, menambah data pengambilan mata kuliah, pemberian nilai pada pengambilan mata kuliah, pemberian nilai remedial, dan satu fitur tambahan yang perlu dikembangkan adalah menampilkan secara pelaksanaan mata kuliah. Sini atas pasnya, adding new course opening, course history, dan ini adalah contoh input dan outputnya. Sebelum kita masuk ke detail codingnya, saya mau bahas sedikit soal relational atau alasan kenapa arsitektur aplikasi ini harus dirombak dari versi utama. Jadi, isu utama di dalam ini adalah masalah robustness atau inkonsistensi data dan inkonsistensi data. Di episode sebelumnya kita merasakan kelas course untuk menimba informasi operasional. Jadi data seperti tahun akademik, semester, dan mesin pengampu itu tempel langsung di objek mata kuliahnya. Dapat kita analisis sistemnya ini cukup anomali ya. Kenapa? Karena satu mata kuliah yang sama, misalnya sistem operasi, pasti bakal dibuka berulang kali di tahun ajaran, dan mesin pengampunya bisa saja ganti-ganti. Kalau kita pakai arsitektur yang lama, setiap kali kita mau update dosen untuk semester baru, data-data di semester sebelumnya bakal tertimpa dan hilang. Jadi historinya hancur. Makanya solusi yang paling masuk akal di teknologi ini adalah melakukan dekomposisi. Kita percaya relasinya supaya sistemnya lebih scalable dan secara aman.
course Java ini, di sini saya melakukan refactoring besar. Kita bisa melihat konstruktornya. Kelas ini sekarang murni cuma jadi katalog dasarnya. Ini cuma menyimpan attribut statis, code, nama, kredit, dan percentage. Jadi dapat atribut waktu atau deskripsi di parameter inputnya. Course sekarang cuma bertindak sebagai blueprint saja. Kemudian di course openingnya, nah sebenarnya saya buat kelas baru namanya course opening. Ini adalah session baru bisa dilihat. Kelas ini menyimpan course code jika dengan academic year, kemudian semester dan sebuah list dari objek lecture. Prinsipnya di sini setiap kali sebuah materi dijalankan di suatu semester, kita instantiate objek course opening ini. Jadi kalau matkul yang sama dibuka 10 kali di semester yang berbeda, akan ada 10 objek course opening, tapi merujuk ke satu objek course yang sama. Historinya jadi nggak akan pernah rusak atau overlap. Kemudian di enroll dan Java, soft grade. Di sini saya mau ada sedikit, saya tambahkan variabel previous grade, kemudian remedial grade, dan total, total. Kemudian ada metode soft grade. Ini logic yang saya buat untuk fitur remedial. Kalau mahasiswa remedial dan dapat nilai baru, nilai yang lama akan dibuang, tapi di swap atau dilempar ke previous grade, baru grade utamanya diisi nilai baru. Kemudian di kelas student Java dan lecture Java ini sekilas saja. Basically cuma jalan sebagai tempat input data profil mahasiswa dan dosen. Di sini tidak ada perubahan logik dari proses sebelumnya. Di sini standar yang tersiapkan dan tujuan. Kemudian masuk ke draft atau masuk ke bacanya. Di sini adalah utamanya. Pertama-tama membuat alat instruksinya, saya memisahkan fase pembacaan input sama pemrosesan kembali. Di sini saya menggunakan looping while dan scanner untuk membaca sebuah barisan input dan terminal. Terus saya tampung dulu ke dalam sebuah array list seperti beberapa string bernama input list. Looping ini bakal berhenti atau nge-print pas data perintah triple S. Misalnya ini membuat flow-nya lebih clean. Kemudian for stream input dan switch case macam ini untuk setelah semua input yang terkumpul, saya jalankan program for dan untuk membeda isi list tersebut, saya menggunakan metode split ini untuk memecah komen, terus diproses pakai statement switch case. Untuk case standar seperti lecture add, course add, dan student add, alurnya simpel. Program bakal ngasih dulu nama helper metode di bawah seperti is duplicate course. Yang ini is duplicate lecture, is duplicate course, dan is duplicate student. Kirim pada data ganda. Kalau lolos validasi, baru objeknya dibuat dan dimasukkan ke list masing-masing. Kemudian pada case course open, ini inputan title itu cuma ngasih inisial mesin saja, misalnya GPS atau THS. Jadi logik yang saya bangun di sini, saya membuat array list kosong buat nanti dosen. Terus kemudian saya looping list lectures yang udah ada di sistem, dan saya
lecture lecturer get initial, if lecturer get initial, uh, kalau inisialnya cocok objek lecture itu saya dengan diinstruksi tadi tulis setelah semua dosen kelompok kumpul baru objek course openingnya saya instansiate dan disimpan ke dalam course opening. Kemudian case course history bagaimana ini sekarang itu masuk ke paling kompleksnya. Kita punya di sini kita disuruh untuk menampilkan histori pembukaan kelas secara urutan waktu. Bisa dilihat di baris pertama, di baris ini, di baris pertama saya panggil string release course opening. Kedua saya pakai filter untuk menampilkan kelas dan course code-nya cuma sesuai sama target inputannya saja. Ketiga ini sorting logiknya saya pakai dot sorted. Dijawab sama comparator. Di sini ada operasi January, opening budget, dan semester. Logikanya semester ganjil saya kasih premium, yang berat saya kasih satu supaya ganjil selalu ditaruh di urutan paling atas. Terus itu saya pakai chaining, pakai chain compare buat ngurusin lagi berdasarkan demikiannya. Setelah list history sudah berurusan sempurna, secara kronologis di variabel filter opening, saya tinggal looping list tersebut dalamnya. Saya looping nilai matkul, nambahin inisial, dan nilai dosen yang ngajar. Dan nambahin looping lagi buat nyari mahasiswa yang terdaftar di folder itu. Sering ngeprint nilainya termasuk ngecek kalau ada nilai registrate dan remedial. Kemudian terakhir saya looping komen selesai dieksekusi. Ini adalah fase output akhir. Program bakal nge-print atau ventilasi data. Saya pakai perulangan for each simple untuk mencetak semua list mulai dosen mata kuliah, mahasiswa sampai enrollment aktif menggunakan format parameter Tuesday yang sudah saya override di masing-masing model. Kesimpulannya, pembagian struktur pembagian terstruktur karena lebih segmentasi dengan penambahan cost opening ini sangat krusial. Ini menyelesaikan masalah disjoin, bikin integritas data lebih aman, dan sangat masuk akal dari sisi desain verifikasi objek. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan compile untuk menerapkan output. Di sini telah ada input yang dari soal dan perspektif outputnya compile. Saya bergegas untuk memperhatikan programnya. Kemudian akan keluar output yang sama dengan perspektif pada soal. Nah, di sini output yang keluar dari hasil program yang saya buat adalah sesuai dengan output pada soal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.